Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hidayah Batubara, NIM 0308172078. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil laporan dari kelompok 3. Saya perwakilan dari kelompok 3. Kelompok 3 itu terdapat 4 orang anggota, yaitu Dini Farisa, Hasri Hadid Almukputri, Lia Anggriani, dan saya sendiri Nurul Hidayah Batubara. Nah, kali ini judul yang kami ambil adalah upaya meningkatkan motorik kasar anak melalui gerak lokomotor anak usia 5 hingga 6 tahun di RA Al-Ikhlas Kisaran. Selanjutnya ada latar belakang. Nah, kenapa kami mengambil masalah ini? Karena kami melihat kurangnya peran guru dalam mengembangkan motorik kasar, sehingga kami mengangkat ini menjadi suatu permasalahan. Keterampilan motorik kasar anak terdiri dari gerak lokomotor, gerak manipulatif, dan gerak non-lokomotor. Selanjutnya ada beberapa rumusan masalah yang kami angkat, yaitu tadi yang pertama, bagaimana cara guru dalam mengembangkan motorik kasar yang ada pada diri seorang anak melalui gerak lokomotor. Selanjutnya bagaimana pelaksanaan pengembangannya. Nah, yang ketiga, metode dan strategi guru yang bagaimana yang dapat mengembangkan hal tersebut. Yang terakhir ada bagaimana cara guru dalam menstimulasi motorik kasar yang ada pada diri seorang anak melalui gerak lokomotor. Selanjutnya yaitu adalah pengertian motorik kasar. Motorik kasar merupakan gerak tubuh yang mengandalkan otot-otot besar atau keseluruhan dari anggota tubuh yang dipengaruhi oleh kematangan anak itu sendiri, seperti kematangan berlari, berjalan, melompat, menendang, duduk, turun dan naik tangga, dan lain sebagainya. Perkembangan fisik motorik anak usia 5 hingga 6 tahun. Anak-anak itu adalah anak-anak pada usia prasekolah ini mengkonsolidasikan dan mengalami kemajuan dalam keterampilan fisik yang telah dikembangkan pada tahun awal anak tersebut. Tantangan koordinasi yang masih dihindari yaitu seperti melompat dengan satu kaki, melompat dengan kedua kaki diangkat secara bersamaan, menjaga keseimbangan, dan lain sebagainya. Kita lanjut pada bab 2, yaitu pengertian gerak lokomotor. Iskandar Beni mengatakan bahwa pengertian gerak lokomotor adalah suatu aktivitas, suatu tindakan memindahkan seluruh tubuh dari satu tempat ke tempat yang lain. Gerak lokomotor dapat dilakukan dengan berbagai bentuk bermain atau permainan yang sangat menarik, seperti berjalan dengan dilakukan berbagai variasi. Seperti yang dikatakan oleh Samsudin, pada dasarnya gerakan dapat diklasifikasikan dalam gerakan lokomotor dan non-lokomotor dan gerakan manipulatif. Ketiga klasifikasi tersebut merupakan gerakan yang mendasari aktivitas fisik yang lebih kompleks seperti yang banyak dilihat di dalam kegiatan olahraga maupun bermain atau permainan yang diberikan kepada anak untuk menstimulus bagaimana caranya motorik kasar yang ada pada diri seseorang anak itu dapat berkembang melalui gerak lokomotor. Kita lanjut pada selanjutnya, bab materi selanjutnya, yaitu ada penelitian relevan. Fadian Ratulangi pada tahun 2018 meningkatkan kemampuan motorik kasar anak melalui gerak lokomotor di kelompok B TK Negeri Pembina Kendari. Beliau mengatakan bahwa jurnal ini menjelaskan tentang peningkatan motorik kasar anak melalui gerak lokomotor. Jurnal ini dilatar belakangi oleh kurangnya peran guru mengenai beberapa aspek perkembangan yang ada pada diri seorang anak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas atau PTK yang dilakukan dengan menggunakan dua siklus melalui beberapa tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Berdasarkan hasil yang dicantumkan di dalam jurnal tersebut, penulis memperoleh bahwa hasil belajar anak didik tentang kemampuan motorik kasar anak melalui gerak lokomotor pada siklus 1 diperoleh sebesar 70,8%, sedangkan pada siklus 2 penulis menemukan bahwa sebesar 91,7%. Dengan hasil yang tercantum tersebut dapat disimpulkan bahwa peningkatan kemampuan motorik kasar pada anak usia 5 hingga 6 tahun
di kelompok B dapat tingkatkan melalui gerak lokomotor. Kita lanjut pada materi selanjutnya, yaitu hipotesis tindakan. Hipotesis adalah suatu jawaban sementara terhadap suatu permasalahan. Penulis sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Hipotesis dapat diartikan dugaan atau kesimpulan sementara yang dijadikan sebagai landasan untuk mengadakan penulisan. Maka hipotesis dari penulisan yang akan saya lakukan adalah meningkatkan kemampuan motorik kasar melalui gerak lokomotor. Nah, kita lanjut pada materi selanjutnya, ada pendekatan dan jenis penelitian. Metode penelitian tindakan kelas merupakan suatu bentuk penelitian yang dilakukan dalam sejarah proses pembelajaran yang berlangsung yang bersifat refleksif dengan menggunakan tindakan-tindakan yang tepat dengan subjek yang diteliti oleh anak. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan utamanya adalah terjadinya perubahan, perbaikan, peningkatan, dan kualitas dalam suatu proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Nah, hal tersebut sesuai dengan wibawa yang mengumumkan bahwa PTK adalah studi sistematis terhadap praktis pembelajaran di kelas dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas dalam proses pembelajaran. Penelitian tindakan kelas dipergunakan dengan mempertimbangkan bahwa penelitian PTK atau penelitian tindakan kelas suatu metode dan proses atau pengembangan antara teori dengan praktik. Selanjutnya materinya adalah subjek dan objek penelitian. Kami menggunakan subjek dalam penelitian ini adalah seluruh anak usia 5 hingga 6 tahun di kelompok B yang terdistribusi dalam satu kelas di RA Al-Ikhlas Kisaran yang berjumlah 15 anak dengan spesifikasi 10 orang anak perempuan dan 5 orang anak laki-laki. Objek yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana caranya meningkatkan motorik kasar anak melalui gerak lokomotor anak usia 5 hingga 6 tahun. Tempat dan waktu penelitian yang kami gunakan, penelitian ini akan dilaksanakan di RA Al-Ikhlas di Jalan Budi Utomo, Gang Suluk, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan. Desain penelitian yang menggunakan 2 siklus. PTK terdiri dari rangkaian 4 kegiatan yang digunakan dalam siklus berulang. 4 kegiatan utama yang ada pada setiap siklus yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Nah, itu adalah desain penelitian yang kami gunakan dalam hal ini. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang kami gunakan untuk memperoleh data, informasi dalam penelitian tindakan kelas ini yaitu dengan cara mengumpulkan, pertama ada dokumentasi, observasi, selanjutnya ada observasi. Observasi ini yaitu untuk mencegah terjadinya bias pengamatan terhadap objek yang diteliti. Maka seorang peneliti harus didampingi dan dibantu oleh observasi. Selanjutnya ada teknis analisis data. Teknis analisis data yang kami gunakan untuk penelitian ini adalah menggunakan analisis lembar observasi untuk mengetahui upaya meningkatkan motorik kasar anak usia 5 hingga 6 tahun melalui gerak lokomotor pada anak. Selanjutnya ada bab 3, teknik keabsahan data. Nah, teknik keabsahan data ini, pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tindak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisah dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif. Selanjutnya, keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar merupakan penelitian ilmiah, sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data yang dalam penelitian kualitatif ini meliputi uji readability, transferability, dependability, dan confirmability. Nah, itu adalah laporan dari kelompok 3. Kurangnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.